Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah yang soleh dan solehah? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, di hari Jumat ini, kita kembali belajar matematika ya. Tentunya masih di tema kedua, dan hari ini kita akan belajar tentang pecahan ya. Di kelas 3 kemarin kalian sudah mendapatkan materi tentang pecahan ya. Nah, sekarang di kelas 4 kembali lagi dapat materi pecahan tetapi dengan materi-materi yang berbeda. Oke, sekarang kalian siapkan buku tema 2-nya di subtema kedua, yaitu dibuka di halaman 58 ya, dibuka di halaman 58. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita bersama-sama untuk menambah keberkahan ilmu yang kita dapatkan nanti, kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum Ustazah sampaikan materinya, Ustazah mau menyampaikan dahulu tentang tujuan pembelajaran hari ini. Setelah kalian nanti mendapatkan materi tentang pecahan, Ustazah harapkan kalian dapat yang pertama mengidentifikasi pecahan senilai. Yang kedua, menentukan perbandingan pecahan. Dan yang ketiga, mengurutkan pecahan dari yang terbesar ke terkecil atau sebaliknya. Nah, sekarang dibuka sudah bukunya? Oke, semangat ya. Nah, pertama kita mengenal pecahan senilai di halaman 58. Oke, perhatikan gambar di bawah ini atau di buku kalian ya. Di sini Salman memiliki satu roti. Ya, nah roti tersebut dibagi menjadi dua. Dia mengambil satu potong dan meletakkan di piring. Yang kedua, Sophia membagi rotinya menjadi 4. Sophia juga memiliki satu roti, tetapi rotinya dibagi menjadi 4. Dia meletakkan 2 potong dari rotinya di piring. Dan yang ketiga, Said membagi rotinya menjadi 8. Ternyata Said juga memiliki satu roti, tetapi rotinya dibagi menjadi 8. Dia meletakkan 4 potong roti di piringnya. Oke, nah dari gambar atau ketiga gambar tersebut kita dapat menyimpulkan ya bahwa besar potongan roti Salman, Sophia, dan Said yang berada di piring. Apakah besarnya sama atau berbeda? Nah, untuk membuktikannya, ternyata potongan roti yang mereka miliki besarnya sama. Kok bisa ya? Nah, punyanya Salman tadi dibagi menjadi 2 ya. Oke. Nah, diambil 1 di piringnya. Jadi pecahannya 1/2. Miliknya Salman. Miliknya Sophia karena diambil 2 dan dipotong menjadi 4. Nah, jadi 2/4. Miliknya Said adalah karena tadi Said mengambil potongan rotinya 4, nah rotinya tadi dibagi 8, jadi 4/8. Jadi ulangin sekali lagi ya saja ya, jadi 1/2 itu sama dengan 2/4 sama dengan 4/8. Nah, dalam kalimat matematika, inilah yang disebut pecahan senilai atau pecahan yang memiliki nilai yang sama. Nah, cara menentukan pecahan senilai dapat dilakukan dengan mengalihkan atau membagi
pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Ayo sekarang masih ingat mana pembilang dan mana penyebut di dalam pecahan? Oke, kita ingatkan kembali ya. Pecahan misalkan ya, pecahan 4/8. 4-nya yang letaknya di atas ini disebut dengan pembilang. Dan yang letaknya di bawah itu disebut dengan penyebut. Jadi, untuk menentukan pecahan senilai, caranya yaitu mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Oke, sudah ingat ya? Nah, sekarang contohnya. Kalian bisa dilihat di bukunya ya. Contohnya di sini, Ustazah ambil 1/4 itu sama dengan 1/4 dikali 2/2 sama dengan, sekarang pembilang dikali pembilang, 1 dikali 2 sama dengan 2, 4 dikali 2 itu sama dengan 8. Nah, pecahan lainnya 1/4 itu senilai dengan 1/4 dikali, setelah tadi kita kalikan 2/2, pembilang dan penyebut dikalikan bilangan yang sama, sekarang kita kalikan 3. 3/3. Sama ya, 1 kali 3 itu sama dengan 3, 4 kali 3 sama dengan 12. Nah, satu lagi, 1/4 itu senilai dengan, kita kalikan 4/4 ya, kita kalikan. Jadi 1 kali 4 sama dengan 4, 4 kali 4 itu sama dengan 16. Jadi pecahan senilai dari 1/4 itu sama dengan 2/8, 3/12, 4/16 dan seterusnya. Ya, paham? Mudah-mudahan ya. Nah, sekarang latihan soal di halaman 62. Menentukan dua pecahan senilai dari bilangan berikut. Ya, dibuka di halaman 62. Di sini pecahannya 2/5. Suruh menentukan dua pecahan senilai dari 2/5. Oke, nah penyelesaiannya 2/5 itu sama dengan 2/5 dikali, kita ambil bilangan, pembilang dan penyebut sama, kita ambil bilangan 2 ya. Kok enggak 1 saja? Kalau 1 itu kembali lagi ya ke pecahan asalnya. Nah, sekarang kita kalikan, pembilang kalikan 2, penyebut juga dikalikan 2. 2 kali 2 sama dengan 4, 5 kali 2 sama dengan 10. Oke, satu lagi. 2/5 kali, setelah 2/2 kita kalikan 3. Pembilang kali 3, penyebut kali 3. Jadi 2 kali 3 sama dengan 6, 5 kali 3 sama dengan 15. Jadi, pecahan senilai dari 2/5 antara lain berapa? Betul, 4/10, 6/15, dan seterusnya. Karena di sini yang diminta cuma 2 pecahan, jadi kita ambil 2 saja ya. Jadi, pecahan senilai dari 2/5 adalah 4/10, 6/15. Sekarang yang nomor 2. Saja mengambil di halaman 62 adalah nomor 4 ya. 20/30. Nah, karena di sini bisa dibagi ya. Jadi tadi menentukan pecahan senilai bisa dikali dan bisa dibagi. Nah, di sini Ustazah menggunakan pembagian. Sama caranya yaitu dengan dibagi bilangan yang sama antara pembilang dan penyebut. Jadi 20 dibagi 2 sama dengan 10, 30 dibagi 2 sama dengan 15. Nah, yang kedua, di sini harus dibagi bilangan yang sama ya.
Kalau salah satunya tidak bisa, jadi ganti bilangan yang lainnya. Di sini Ustazah bagi 5/5. Kenapa nggak dibagi 4? Karena 30 tidak bisa dibagi dengan 4. Nah, sekarang 20 dibagi 5 sama dengan 4. 30 dibagi 5 sama dengan 6. Jadi, pecahan senilai dari 20/30 antara lain adalah 10/15, 4/6, dan seterusnya. Karena tadi yang diminta cuma 2 pecahan. Nah, sekarang saya beri lagi contoh yaitu 4/7 ya, senilai dengan pecahan berapa? Sama caranya. Kalau ini tidak bisa dibagi dengan bilangan yang sama, makanya saja kali ya. 4 kali 2 sama dengan 8, 7 kali 2 sama dengan 14. Satu lagi, 4/7 dikali dengan 3. Jadi 4 kali 3, 12. Penyebutnya juga dikali 3. 7 dikali 3 sama dengan 21. Jadi pecahan senilai dari 4/7 antara lain 8/14, 12/21, dan seterusnya. Nah, sekarang menentukan perbandingan pecahan. Setelah tadi kita belajar pecahan senilai, sekarang perbandingan pecahan. Kalian bisa membuka bukunya di halaman 74. Di sini, Salman mempunyai seember air yang akan digunakan untuk mencuci piring dan baju. Karena jumlah baju yang dicuci banyak, Salman menggunakan 2/3 air untuk mencuci baju dan 1/3 air untuk mencuci piringnya. Nah, sekarang ember manakah yang jumlah airnya lebih banyak? Apakah ember A atau ember B? Nah, sekarang untuk membandingkan perbandingan pecahan, kita bisa menggunakan tanda lebih besar, lebih kecil, ataupun sama dengan. Ya, jadi berdasarkan keterangan tersebut, kita dapat menyimpulkan yang pertama, untuk membandingkan pecahan dapat menggunakan tanda sama dengan, lebih besar, dan lebih kecil. Yang kedua, membandingkan pecahan yang besar penyebutnya sama, tinggal dilihat besarnya pembilangnya. Ya, besar pembilangnya jika penyebutnya sama. Yang ketiga, membandingkan pecahan yang besar penyebutnya tidak sama bisa dengan 3 cara. Yang pertama menggunakan garis bilangan, yang kedua menyamakan penyebutnya, dan yang ketiga dengan perkalian silang. Nah, di sini contohnya embernya Salman tadi ya. 2/3, titik-titik, 1/3. Nah, sekarang kita buktikan tandanya lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan. Nah, pembilang kedua penyebut adalah pembilangnya berapa ini? Bilangan yang di atas, 2 dan 1. Oke, jadi 2 itu lebih besar dari 1. Jadi 2/3 lebih besar dari 1/3. Paham? Nah, sekarang jika penyebutnya berbeda. Ya, jika penyebutnya berbeda. Di sini Ustazah ambil contoh 2/8, titik-titik, 7/12. Penyelesaiannya, Ustazah di sini mengambil 2 cara ya, yaitu dengan menyamakan penyebut dan dengan perkalian silang. Nah, 3/8 kita samakan penyebutnya dan dengan 7/12. Yaitu kita gunakan penyebut 24. Ya, jadi 3/8 dikali 3/3 sama dengan 9/24.
Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan 24? Ini bisa menggunakan KPK ataupun bisa menggunakan kelipatan. Ya, kelipatan 8 dan kelipatan 12. Oke, sekarang yang 7/12 biar menjadi 24, yaitu kita lihat penyebutnya. Penyebutnya dirubah menjadi 24. Kalau tadi 8 dikali 3 menjadi 24, berarti kalau 12 berapa ya? Biar menjadi 24 dikali, betul, dikali 2 ya. Jadi 7/12 dikali 2/2. Jadi 14, 7 kali 2, 14, 12 kali 2, 24. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama. Kita lihat pembilangnya. Pembilangnya berapa jadinya? 9 dan 14. Oke, karena 9 lebih kecil dari 14, maka 9/24 lebih kecil dari 14/24. Jadi 3/8 lebih kecil dari 7/12. Nah, itu adalah cara yang pertama, menyamakan penyebut. Sekarang cara yang kedua yaitu melakukan perkalian silang. Ya, perkalian silang. 3/12 titik-titik 7/12. Dengan cara perkalian silang, yaitu kita silangkan 3 kali 12 atau 12 kali 3, titik-titik 8 kali 7. Silang ya, Nak? Nah, 12 kali 3 itu sama dengan 36, 8 kali 7 sama dengan 56. Nah, jadi 36 sama 56 lebih besar mana? Betul, lebih besar 56. Jadi tandanya lebih kecil ya. Jadi 36 itu lebih kecil dari 56. Jadi 3/8 lebih kecil dari 7/12. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu mengurutkan pecahan di halaman 76. Ketika mengurutkan pecahan berpenyebut sama, yang diperhatikan adalah pembilangnya. Semakin besar pembilang, semakin besar nilai pecahan tersebut. Jika pecahan-pecahan yang diurutkan berpenyebut tidak sama, maka dapat dilakukan dengan menyamakan penyebutnya. Contoh soal, urutkan pecahan di bawah ini dari yang terkecil ke terbesar. Nah, nomor 1, Ustazah ambil soalnya di halaman 76, nomor 1, yaitu 2/6, 5/6, 1/6, 4/6, dan 3/6. Diminta untuk mengurutkan dari pecahan yang terkecil ke pecahan yang terbesar. Caranya yaitu penyebut kelima pecahan tersebut adalah sama. Sudah sama semua ya, yaitu berapa penyebutnya? Betul, 6 ya. Nah, maka kita melihat pembilangnya. Kita lihat pembilangnya jika penyebutnya sudah sama. Jadi, urutan pecahan dari yang terkecil ke terbesar adalah, nah, yang paling kecil pembilangnya berapa ya? 1, berarti 1/6, kemudian 2/6, 3/6, 4/6, dan 5/6. Mudah kan? Iya. Mengurutkan pecahan dari yang terkecil ke terbesar dengan penyebut yang sama. Nah, sekarang urutkan pecahan di bawah ini dari terbesar ke terkecil. Sekarang lihat penyebutnya. Penyebutnya berbeda. Nah, jika penyebut ketiga pecahan adalah penyebutnya berapa di sini? 5, 3, dan 2. Maka penyebut ketiga pecahan kita samakan menjadi berapa? 30. Boleh kita kalikan. 5 kali 3, 15 kali 2, 30.
ya. Nah, sekarang pertama, pecahan 2/5 dikali berapa? Kita lihat penyebutnya. Penyebutnya menjadi 30. Jadi, kita lihat penyebut di sini. Penyebutnya di sini 5. Berarti 5 kali berapa? Biar menjadi 30. Betul. 5 kali 6. Jadi, penyebut dikali 6, pembilang juga dikali 6. 2 kali 6 sama dengan 12. 5 kali 6 sama dengan 30. Sekarang pecahan yang kedua. 1/3. Biar penyebutnya menjadi 30, berarti 3 dikali 10. 1 kali 10 sama dengan 10. 3 kali 10 sama dengan 30. Oke, sekarang yang ketiga. 1/2. Kita lihat penyebutnya 2. Dikali berapa? Biar menjadi 30. Dikali 15. Jadi, pembilang kali 15, penyebut juga dikali 15. 1 kali 15 sama dengan 15. 2 kali 15 sama dengan 30. Jadi, urutan pecahan dari yang terbesar ke terkecil adalah, karena penyebutnya sudah sama, kita lihat pembilangnya. Pembilang yang paling besar yang mana? Betul, 15 ya. Jadi 15/30, 12/30, dan 10/30. Ini ya, menyelesaikan atau mengurutkan pecahan dari yang terbesar ke terkecil. Nah, sini mudah-mudahan kalian dapat memahami ya. Untuk pecahan hari ini ukrawiynya adalah bilangan pecahan disebutkan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 12. Nah, ayat-ayat tersebut menjelaskan secara rinci para ahli waris dan bagian mereka masing-masing yang dinyatakan dalam 6 macam angka pecahan, yaitu 1/2, 1/8, 1/4, 2/3, 1/3, dan 1/6. Inilah salah satu alasan mengapa kalian harus belajar pecahan, ya. Mudah-mudahan apa yang Ustazah sampaikan hari ini dapat kalian pahamin ya, Nak. Nah, untuk tugasnya kalian bisa mengerjakan, membandingkan pecahan, memberi tanda ya, di halaman 84. Untuk latihan saja ya, tidak usah dikumpulkan ya, insya Allah nanti kalau Zoom kita bahas bareng-bareng. Nah, setelah belajar tentang pecahan, mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Dan sekarang kita akhirin pembelajaran hari ini. Saja mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi untuk hari ini. Kita akhirin bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selalu jaga kesehatan dan selalu menjalankan protokol kesehatan jika berada di luar rumah. Tetap semangat, tetap menjalankan ibadahnya, tilawahnya ya, jangan sampai ditinggalkan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.